Selamat datang kembali teman-teman. Di video kali ini aku akan membahas tentang kemunculan Sanji dan momen penyelamatan Momo yang sangat mantap sekali. Awalnya aku beranggapan kalau apa yang terjadi nanti di chapter 988 adalah perubahan dari suku Ming ke mode sulongnya. Ya, itu memang benar. Perubahan sulong sedang terjadi secara besar-besaran di sini. But, tahukah kalian, sebenarnya ada hal yang lebih menarik lagi dari itu loh. Dia adalah salah satu karakter yang sebelumnya lagi sibuk di rumah bordil yang secara tiba-tiba muncul dengan epic. Dia adalah Vinsmoke Sanji. Sanji ini muncul menyelamatkan Momo dengan penampilan yang sangat mantap sekali. Sambil menggunakan Red Sweet Jirma 66 miliknya, hal yang paling istimewa adalah saat dia sedang menghilang dan kemudian datang di waktu dan tempat yang tepat. Aku nggak habis pikir, ternyata apa yang diduga para fans ternyata benar. Sanji bakal ke tempat maksiat itu hanya penghalian saja. Gak cuma fans, karakter seperti Nami dan Carrot juga shock melihat kedatangan Sanji. Sanji memang betul punya kelebihan soal ini sih. Nggak tahu kenapa juga. Selain dia memang jago masak dan kuat secara personal, Sanji adalah orang yang cukup jenius dalam melihat situasi apapun. Bagaimana Sanji bisa berada di sana? Ada dugaan jika Sanji sudah lama berada di sana. Mungkin saat ketika Momo sedang berpidato dengan keras jika dia adalah laki-laki yang akan menjadi Shogun Wano berikutnya. Ini dibuktikan saat Sanji memberikan apresiasi kepada Momo. Dukungan Sanji kepada Momo menegaskan idenya sebagai laki-laki yang membela prinsip-prinsip untuk menghormati dirinya sendiri dan warisan ayahnya dalam menghadapi kejahatan. Pada chapter 985, Kaido menyiarkan secara langsung soal proyek New Onigashima. Siaran ini ditayangkan ke seluruh pulau Onigashima, sehingga masuk akal jika Sanji mungkin saat itu datang dan menyelinap di sana. Apakah ini ada kaitannya dengan menghilang di tempat prostitusi? Mungkin kasusnya sama seperti saat jatuh cinta kepada Violet. Sanji murni lupa dengan misinya dan lebih mementingkan hobinya mengintip wanita, atau bahkan bisa saja Sanji sejak awal sudah menggunakan Red Sweet Steel Black miliknya untuk mengintip wanita-wanita bertubuh seksi yang ada di sana. Lalu, saat Kaido menyiarkan pidatonya, Sanji menyadari jika Momo di sana sedang dalam bahaya. Kemudian, dia datang dan menyelamatkannya. Ada yang tanya juga, kenapa King dan Queen tidak menyadari sejak awal pergerakan Sanji? Mungkin Haki Kenbun mereka nggak bekerja dengan baik dikarenakan terlalu rame dan banyak kejadian di sana. Perhatian King bahkan teralihkan dengan tindakan Shinobu yang sedang menyelamatkan Momo, dan baru menyadari setelah rantai Momo hancur dengan sendirinya. Ketika semua orang masih bingung kenapa Momo bisa melayang di udara, King satu-satunya orang yang menyadari
jika apa yang terjadi pada Momo adalah ulah manusia yang membuat dia terbang dan menyerang Sanji. Kesimpulannya seperti ini. Haki Kembun King sebenarnya sangat bekerja dengan baik. Lebih baik daripada yang lainnya. Bahkan parahnya, ternyata si King bisa terbang walaupun dia tanpa harus berubah menjadi Juan Pteranodon. Tapi entahlah apakah King ini terbang atau hanya melompat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sanji melemparkan Momo kepada Shinobu dan berhasil diselamatkan. Sementara Sanji menerima serangan mutlak, terkena moncong Pteranodon hingga menabrak gedung yang ada di sana. Gile, sangar juga si King ini ya. Seingat aku, Pteranodon akan menggunakan moncongnya ketika dia sedang dalam keadaan terancam. Mirip hewan burung agresif lainnya, seperti burung unta atau angsa, dan lain-lain. Artinya, mungkin ini adalah serangan kelas berat yang dimiliki King untuk menghancurkan orang seperti Sanji. Hebat ya Sanji, belum apa-apa udah lawan musuh kelas All Star. Begitu pula dengan kaptennya. Di awal pembukaan perang Onigashima, Luffy sudah harus berhadapan dengan Big Mom. Luffy juga menyuruh Yamato untuk pergi melindungi Shinobu dan Momo. Bisa saja ini nanti menjadi awal pertemuan Momo dan Yamato. Big Mom menggunakan kekuatan tempur super ngerinya. Namanya adalah Ikoku Sovereignty. Aduh, susah kali ngomongnya. Teknik ini pernah membelah wajah King Baum di Whole Cake Island. Nama lain dari teknik ini adalah tombak elbow. Serangan ini membuat lubang di patung tengkorak yang ada di Onigashima. Kalau kalian ingat, Onigashima sudah berlubang 2 kali setelah Kaido melawan para pengawal Oden. Ngomongin soal Kaido, ternyata dia sudah tahu jika sekarang adalah bulan purnama. Maksudnya, dia sepertinya tidak perlu merasa khawatir dengan kartu as para Ming. Bahkan sekelas Jack seperti sudah tahu kelemahan dari sulong milik Ming. Dia mengingatkan anak buahnya untuk tidak takut dengan sulong, karena itu tidak akan bertahan lama. Serangan yang diunggulkan Neko dan Ino ternyata tidak membuat musuh gentar. Beberapa anak buah Jack seperti Numbers, Nagi tampak meremehkan sulong. Apa yang sedang terjadi? Padahal sulong cukup kuat bahkan untuk menghancurkan armada besar Big Mom waktu itu. Aku tidak terlalu yakin jika sulong bakal menang. Seperti yang aku sampaikan di review sebelumnya, tak masalah jika mereka belum menang. Setidaknya memberikan sedikit dampak untuk Luffy yang nanti bakal mengalahkan Kaido. Perang Onigashima saat ini masih belum fokus pada satu titik. Kid, Law, Zoro, dan Killer saat ini sedang berhadapan dengan Gifter. Sanji melawan King dan lain-lain. Ini membuat perang Onigashima menjadi sulit diprediksi. Member The Flying Six juga belum datang semuanya. Berharap orang seperti Drake, Sasaki, dan Wus juga bakal ikut ambil peran di situ. Terakhir sebagai penutup, Franky dan Brook akhirnya datang juga.
Dia menyelamatkan Sanji dari serangan maut Zeus yang dipaksa oleh Big Mom tentunya ya. Lagi-lagi di waktu yang sangat tepat. Freedom Rider adalah tema yang diangkat Franky kali ini. Sebagai seorang pengendara yang bebas, dia berhak berkendara dimanapun, bahkan di wajah Big Mom sekalipun. Kocak juga si Franky ini ya. Si Brook juga membelah Zeus dengan pedangnya. Ini berkat kemampuan Yomi Yomi Nomi miliknya. Karena cuma si Brook ini yang bisa melukai para homies peliharaan Big Mom. Baiklah, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Sampai jumpa di pembahasan One Piece selanjutnya. Bye.